Halo semua, apa kabar? Pasti dalam keadaan sehat kan? Ingat untuk membiasakan pola hidup sehat, jaga kebersihan dengan cuci tangan, di rumah aja, yang pastinya selalu isi waktumu dengan belajar. Nah, pada materi kita kali ini, kita akan membahas mengenai perbedaan pemasaran dengan promosi, strategi promosi, dan elemen-elemen promosi. Perbedaan pemasaran dengan promosi. Banyak di antara kita yang mengartikan kedua istilah tersebut adalah sama, yang sebenarnya pemasaran dan promosi memiliki arti dan tujuan yang berbeda. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bahas 5 aspek perbedaan pemasaran dengan promosi. Nah, 5 aspek tersebut antara lain: 1. Pengertian dan tujuan, 2. Kegiatan, 3. Strategi, 4. Prioritas, 5. Layanan. Aspek pertama, pengertian dan tujuan. Untuk pemasaran, proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberi informasi berupa keunggulan sebuah produk. Sedangkan untuk promosi, kegiatan yang menawarkan produk atau jasa yang bertujuan untuk menarik calon konsumen agar mencoba dan membeli sebuah produk. Aspek kedua, kegiatan. Untuk pemasaran, kegiatan pemasaran meliputi perencanaan produk, penetapan harga, mempromosikan atau memperkenalkan produk, serta melakukan distribusi barang. Sedangkan untuk promosi berfokus pada penjualan produk yang bertujuan meningkatkan angka penjualan produk. Ketiga, aspek strategis. Untuk pemasaran, menggunakan marketing mix dengan rumus 7P, yaitu produk, price, harga, place, tempat, promotion, promosi, people, sumber daya manusia, proses atau aktivitas bisnis, physical advance, bukti fisik perusahaan. Sedangkan untuk promosi, menggunakan promotion mix dengan 6 strategi yang mencakup iklan atau advertising, promosi penjualan atau sell promotion, publicity atau publisitas, penjualan personal atau personal selling, pemasaran langsung, direct marketing, dan media interaktif atau interaktif media. Aspek keempat, prioritas. Untuk pemasaran, untuk mempertahankan kualitas dan menjaga citra positif brand atau merek di mata pelanggan. Sedangkan untuk promosi, mementingkan cara menarik konsumen untuk mencoba dan membeli produk yang ditawarkan. Nah, yang terakhir, aspek layanan. Untuk pemasaran, memprioritaskan kepuasan pelanggan sebelum atau sesudah transaksi dilakukan. Sedangkan untuk promosi, berfokus pada cara bagaimana bisa mendapatkan angka penjualan yang tinggi. Pada kesempatan ini sedikit kita membahas mengenai strategi promosi. Salah satu strategi utama promosi adalah memperkenalkan produk kepada masyarakat umum agar promosi yang dilakukan lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu menyusun strategi promosi yang tepat. Berikut langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menyusun strategi. 1. Tentukan target yang ingin dituju. 2. Mengetahui karakter target konsumen. 3. Buat konsep promosi. 4. Sertakan kelebihan produk yang membedakan dengan produk lain. 5. Buat program yang menarik. 6. Melakukan promosi online. 7. Melakukan promosi offline. 8. Memberikan sampel gratis. 9. Aktif menjadi presenter seminar. Dan 10. Gunakan data konsumen untuk promosi. Nah, kita bahas masing-masing dari strategi promosi. Yang pertama, tentukan target yang dituju. Pada strategi promosi ini lebih melihat aspek demografi. Pertanyaannya, apa itu demografi? Demografi adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia, atau bahasa sederhananya masyarakat, seperti pendidikan, umur, gender, agama, dan etnis. Tujuannya agar promosi yang dilakukan lebih tepat sasaran. Yang kedua, mengetahui karakter target konsumen.
Nah, untuk strategi ini melihat kebutuhan produk seperti apa yang diinginkan oleh kebanyakan konsumen. Hal ini bisa kita lakukan dengan mengadakan bazar untuk menganalisa jenis produk yang kebanyakan dibeli oleh masyarakat. Nah, yang ketiga, buat konsep promosi. Strategi ini melihat ide atau gagasan sebagai dasar dalam membuat sebuah promosi agar lebih menarik perhatian konsumen, seperti membuat tagline atau pesan yang menarik agar pesan tersebut mudah melekat di benak semua orang, seperti tagline suatu produk yang sering kita dengarkan. Kamu pasti semua tahu produknya, apapun makanannya, minumannya pasti teh botol. Nah, tahu kan kelanjutannya? Keempat, sertakan kelebihan produk yang membedakan dengan produk lain. Nah, dalam mempromosikan produk, sangat penting memaparkan manfaat dan komposisi produk yang menjadi pembeda dari produk lain, agar konsumen yakin dengan produk yang akan digunakan. Kelima, membuat program promosi yang menarik. Ini bisa kita lakukan dengan membuat sebuah hashtag tertentu pada kemasan produk yang berisikan sebuah gift atau reward untuk konsumen. Contoh, undian jalan-jalan, hadiah piring, gelas, atau peralatan elektronik. Yang keenam, melakukan promosi online. Nah, untuk promosi kita bisa lebih maksimal, kita bisa menggunakan beberapa media-media online seperti memanfaatkan media sosial kekinian seperti Facebook, Instagram, Twitter, website, dan blog, atau bisa juga memanfaatkan YouTube, WhatsApp, dan email. Yang ketujuh, melakukan promosi offline. Nah, maksudnya promosi offline adalah promosi yang menggunakan media cetak seperti iklan koran, brosur, poster, banner, atau bisa juga menggunakan papan reklame yang ditempatkan di titik tertentu yang strategis. Yang kedelapan, memberikan sampel gratis. Nah, pada bagian ini yang seru. Ini bisa kita lihat pada saat opening sebuah usaha kuliner yang baru. Biasanya mereka selalu memberikan tester makanan kepada konsumen, gunanya memberikan informasi kualitas dari makanan dan pelayanannya. Nah, yang kesembilan, aktif menjadi peserta pameran. Nah, untuk seorang yang ingin mengembangkan bisnisnya, mungkin harus aktif di kegiatan pameran. Hal ini akan menambah input mengenai tren pasar yang sedang digemari, minat kebanyakan konsumen terhadap produk, dan bisa juga menambah koneksi bisnis. Nah, yang ke-10, gunakan data konsumen. Nah, maksudnya menggunakan data konsumen agar kita bisa memberikan promosi atau penawaran tertentu dari produk kita kepada konsumen, bisa menggunakan platform email ataupun messenger. Berikut ini ada 7 syarat yang harus kamu ketahui untuk promosi kamu berhasil. Yang pertama, perbanyak calon pembeli. Ini bisa kita lakukan dengan memperbanyak kontak telepon, teman di media sosial seperti FB, Instagram, dan sosial media lainnya. Kedua, gunakan kata-kata persuasif dalam promosi. Kata persuasif maksudnya kata-kata yang membujuk dalam melakukan promosi. Ketiga, membuat judul yang menarik. Judul promosi sangat besar pengaruhnya terhadap rasa penasaran calon konsumen terhadap sebuah produk. Misalnya, dijamin tulang Anda lebih kuat dengan suplemen ini. Terungkap rahasia di balik teknik melangsingkan tubuh. Atau ajaib, deterjen ini bisa menghilangkan noda tanpa air. Berikutnya, yang keempat, kuasai copywriting. Nah, bagian ini adalah kunci untuk menentukan materi promosimu tepat dan menarik. Nah, pertanyaannya, apa itu copywriting? Copywriting adalah salah satu teknik seni penulisan dan tujuannya untuk mendapatkan respon dari pembacanya. Media dalam copywriting tidak hanya dalam bentuk tulisan saja, tetapi bisa menggunakan gambar ataupun dalam bentuk video. Yang kelima, membuat penawaran yang menarik. Maksudnya memberikan diskon, potongan harga untuk pembelian tertentu, atau lucky draw untuk belanja produk dengan jumlah tertentu. Nah, yang keenam, membuat desain promosi yang menjual. Agar produk yang kita tawarkan menarik perhatian, perlu membuat desain kemasan produk yang menarik, yang merangkum dari nama, gambar, deskripsi,
dan kata-kata yang menarik. Pasti sering melihat kemasan suatu produk apapun kan? Sebagai contoh, terkadang kita tergiur dengan produk makanan yang sebagian besar dikarenakan karena kemasan yang menarik. 7. Gunakan teknik closing agar makin menarik. Nah, pada saat kamu mengakhiri suatu promosi, bisa menerapkan teknik closing yang berisi penawaran diskon, bonus beli 2 dapat 1, atau layanan free ongkir yang dapat menggoda minat calon konsumen kamu. Nah, untuk elemen-elemen promosi dibagi menjadi 3 elemen. Yang pertama, advertising atau iklan, yaitu untuk menyampaikan pesan-pesan penjualan yang diarahkan kepada masyarakat melalui cara-cara yang persuasif yang bertujuan menjual barang, jasa, dan ide. Kedua, media advertising, yaitu media dari advertising seperti surat kabar, majalah, surat, TV, radio, papan reklame, katalog buku, telepon, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, tipe advertising dibagi menjadi 6. Yang pertama, price advertising, yaitu menonjolkan harga yang menarik. 2. Brand advertising, yaitu yang memberikan impresi atau kesan tentang nama brand kepada pembaca dan pendengarnya. Yang ketiga, quality advertising, yaitu mencoba menciptakan impresi bahwa produk yang direklamkan atau yang diiklankan mempunyai mutu yang tinggi. Yang keempat, product advertising, berusaha mempengaruhi konsumen dengan faedah-faedah atau manfaat dari pemakaian suatu produk. Yang kelima, institutional advertising, yaitu menonjolkan nama perusahaan dengan harapan agar konsumen mempunyai kesan mendalam tentang nama-nama perusahaan tersebut, sehingga ini merupakan jaminan. Nah, yang keenam, prestige advertising, yang berusaha memberikan fashion pada suatu produk atau mendorong masyarakat mengasosiasikan produk tersebut dengan kekayaan atau kedudukan.